Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali pada forum pembelajaran bahasa Indonesia dengan melalui live streaming. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih tetap diberi kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, walaupun kita masih tetap dalam kondisi yang serba tidak menentu, ya. Kondisi yang penuh dengan permasalahan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, terutama masalah COVID-19 yang terkenal dan juga yang mungkin menjadi satu momok bagi kita bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang mungkin menakutkan bagi yang takut, yang tidak ditakuti bagi orang-orang yang tidak takut. Itu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Bapak menyampaikan apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini, Bapak ingin menyapa dulu kepada kalian yang berada di rumahnya masing-masing. Mungkin saja ada eh, yang berada di luar kota atau luar daerah, ya. Selamat kepada kalian siswa-siswi yang berada di seluruh wilayah Kecamatan Banjarsari. Mudah-mudahan kalian dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap masih diberi taufik dan hidayah untuk selamat dunia dan akhirat. Selain itu, yang berada di luar lingkungan Kecamatan Banjarsari, mungkin saja ada yang di Bandung kemarin melaporkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Banjarsari ada yang masih tetap di Bandung. Tapi walaupun demikian, dengan belajar merdeka kita bisa belajar di mana saja, begitu ya. Ya, selamat, sehat semuanya, salam kepada keluarga kalian semuanya, dan silakan sekarang perhatikan apa yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu bagian materi bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik novel. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 310, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. 410, menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah itu, apa yang dimaksud dengan mengevaluasi? Ini pokok atau kompetensi dasar ini pada kesempatan ini adalah merupakan KD yang harus kalian kuasai, harus kalian pahami pada pertemuan pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah kepada slide-slide berikutnya, mari kita lihat dulu konsep atau peta konsep materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Nah ini, mengevaluasi sebuah artikel. Mengevaluasi apa? Yaitu mengevaluasi mengenai informasi, ya, sebuah artikel. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ya, informasi yang seperti apa? Yaitu informasi yang berbentuk fakta, opini dalam sebuah artikel yang dibaca, tentu saja. Yang dibaca, yang didengar, atau yang ditonton, itu ya. Nah, ini salah satunya saja adalah yang dibaca, yang merupakan bahan untuk kajian nanti dalam mengevaluasi informasi, apakah itu dalam bentuk fakta ataupun dalam bentuk opini. Anak-anakku sekalian, bagian berikutnya adalah opini dalam bentuk artikel. Nah ini ya, opini dalam bentuk artikel. Karena opini itu ada opini dalam bentuk artikel ilmiah, ya, satu ya. Ada yang berbentuk ya merupakan naratif atau pendapat seseorang, itu ya. Nah,
Untuk berikutnya, informasi baik fakta maupun opini ini akan dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua bagian, yaitu untuk menemukan informasi dalam bentuk artikel yang dibaca, kemudian membedakan antara informasi, fakta, dan opini. Karena di dalam artikel tersebut biasanya terdapat fakta dan opini. Walaupun artikel itu dalam bentuk opini, ya. Karena opini itu biasanya ya argumentasi, ya, argumentasi bisa kuat apabila didukung dengan fakta. Nah itu, ya. Nah, opini dalam bentuk artikel itu ada dua, mengungkapkan opini dalam kalimat, gitu ya. Jadi nanti kalian di dalam mempelajari opini artikel ini ada dua bentuk. Jadi mengungkapkan opini dalam kalimat, kemudian mengungkapkan opini dalam paragraf. Nah ini adalah merupakan pokok-pokok bahasan yang harus kalian kuasai. Namun pada kesempatan ini, berhubung waktu ya, mungkin saja waktu tidak mencukupi, maka Bapak akan menyampaikan membahas tentang KD 310 saja, dan KD 410 itu nanti akan Bapak sampaikan mungkin melalui Google Classroom, gitu ya. Anak-anak sekalian, sebelum dilanjutkan kepada materi berikutnya, nah pada slide ini kita lihat dulu ya. Tadi disebut-sebut pada slide kedua itu menyebutkan ada kata artikel. Nah itu ya. Apa itu artikel? Nah, artikel adalah merupakan ulangi, artikel adalah merupakan tulisan yang mudah dipahami serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Itu adalah definisinya, definisi artikel. Jadi sekali lagi, artikel itu adalah merupakan tulisan, gitu ya. Tulisan mudah dipahami, menambah wawasan dan pengetahuan. Nah itu kata kuncinya tuh, tulisan mudah dipahami, menambah wawasan dan pengetahuan. Itu adalah artikel. Anakku sekalian, ya. Nah, apa sih isinya artikel? Ya. Nah, kita bisa dilihat di bawah ini. Artikel mungkin berisi pendapat, mungkin berisi gagasan, mungkin berisi pikiran atau kritik. Ya, nah ini pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap apa? Yaitu terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, persoalan. Kita dengar persoalan sekarang, banyak persoalan di negara kita. Kemudian kita banyak persoalan, mulai dari kriminal ya sampai pada eh, hal-hal lain ya, apa itu politik, ya, ekonomi, ya, itu ya, dan masih banyak lagi. Yang gebiar sekarang itu adalah tentang COVID-19. Itu ya, COVID-19. Oke. Nah ini ya, definisi serta isi dari artikel yaitu ya. Jadi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik ya terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Slide berikutnya, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artikel, nah itu mungkin ada yang bertanya itu ya. Artikel itu di mana sih adanya gitu ya. Nah, artikel ada pada majalah, pada surat kabar, atau di laman-laman internet. Nah itu ya. Jadi posisi artikel atau artikel itu ditulis oleh penulis, mungkin berada di majalah, atau ditulis dalam surat kabar, atau dalam laman-laman internet begitu ya. Nah, ditulis dengan apa? Dengan bahasa yang bagaimana? Tentu saja ditulis dengan bahasa yang populer. Loh, kok bahasa yang populer? Yang bagaimana bahasa populer? Nah, bahasa populer itu adalah bahasa yang biasa digunakan sehari-hari dan yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah, itu ya. Dari pemuda, generasi muda, generasi tua sampai generasi penerus itu ya. Jadi dari level pendidikan kelas dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Jadi semua itu bisa dipahami
ya karya tulis tersebut, artikel tersebut oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, menggunakan bahasa yang populer, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, itu ya. Berikutnya aktual. Nah, apa sih isinya yang bagaimana? Artikel itu yaitu isinya yang aktual dan relevan dengan keperluan pembacanya. Nah, sekarang pembaca membutuhkan kejelasan-kejelasan tentang wabah ya, wabah COVID-19, kemudian kejelasan tentang vaksin Sinovac, nah, mengenai kehalalan, mengenai dampak gitu ya, mengenai apa namanya ya dampak negatif positifnya terhadap tubuh manusia atau tubuh bangsa Indonesia karena vaksin Sinovac itu yang baru digunakan untuk masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Anak-anakku sekalian, yaitu ya tidak sembarangan memberikan vaksin kepada masyarakat itu karena menurut ahli kesehatan, menurut menurut ilmiawan itu ada 15 kategori orang yang tidak dapat diberi vaksin. Nah ini COVID-19 ya tentu saja menjadi bahan ya, menjadi bahan pembicaraan, menjadi bahan apa namanya pembelajaran pada saat ini, yaitu ya pada kesempatan ini. Ya berikutnya, satu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan barangkali di antara kalian, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja melalui WhatsApp ya pribadi Bapak atau WhatsApp grup bahasa Indonesia tiap kelas itu ya. Anak-anak sekalian, slide berikutnya adalah tentang pengertian ya. Pengertian fakta maupun opini ya. Fakta opini ada pada sebuah artikel opini. Fakta adalah kalau tadi itu pengertian artikel, nah sekarang adalah pengertian fakta gitu ya. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, itu. Oleh karena itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diukur. Nah, itu fakta. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W 1H. What itu ya. Kemudian who, kemudian when, kemudian where atau apa namanya how itu ya. Jadi apa, siapa, kapan, di mana atau bagaimana atau berapa itu ya. Itu 5W 1H. Itu fakta. Opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian seseorang ya terhadap sesuatu. Opini biasa menjawab pertanyaan apa itu ya. Nah, nah itu tentang pengertian fakta dan opini. Berikutnya anak-anakku sekalian, nah, bagaimana sih contoh? Contoh artikel yang mengandung fakta. Nah, itu ya. Bagaimanakah contoh artikel yang mengandung fakta? Nah ini, pada slide ini ada. Bapak tuliskan sebuah contoh fakta. Ya, kita baca bersama-sama. PT Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Pajajaran saat ini dengan mempersiapkan uji coba yang akan berlangsung selama 6 bulan tersebut. Ya. Lalu, nah ini fakta nih. Mengapa ini disebut fakta ini? Ya, nah karena ini bisa apa dipertanggungjawabkan. Ya, subjeknya adalah PT Bio Farma. Kemudian bekerja sama dengan universitas ini yang akan melaksanakan. Berarti ini sudah apa namanya direncanakan, sudah ditetapkan itu ya. Kemudian ada kata kerja ini mempersiapkan uji coba, mempersiapkan. Ini satu form yang sudah pasti begitu ya. Yang sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kata-kata ini atau kalimat ini tergolong ke dalam kalimat fakta. Berikutnya, kalimat opini. Ya, kalimat opini. Vaksin
adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia. Nah, itu ketinggalan dunianya ya. Di seluruh dunia. Mengapa kalimat ini bukan fakta? Kita lihat di sini. Ada kata satu-satunya cara paling efektif. Kata satu-satunya cara paling efektif ya, itu keterangan ini apakah ini sudah pasti atau perlu dipertanyakan, perlu diteliti kembali. Apakah vaksin itu merupakan satu-satunya? Nah, kalau disebut satu-satunya kan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, betulkah itu? Nah, itu ya. Nah, ini oleh karena itu, karena ini masih memerlukan satu pembuktian ya, maka kalimat ini tergolong ke dalam kalimat opini ya. Kemudian di sini ada kalimat yang bisa menghentikan. Betul tidak? Ini memerlukan penelitian kembali. Betul ya. Inilah contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Itu ya. Contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Ya. Dan nanti silakan ya, sesuai dengan kompetensi pada pertemuan ini bahwa kalian harus mampu mengevaluasi ya, mengevaluasi kalimat-kalimat dalam sebuah artikel, mana yang tergolong ke dalam fakta, mana yang tergolong ke dalam kalimat opini gitu ya. Berikutnya, jenis kalimat fakta. Oh, ternyata kalimat fakta itu ada jenisnya gitu ya. Kita lihat jangan seperti apa jenis kalimat fakta. Nah, ini Bapak langsung saja supaya cepat ya. Nah, cepat dipahami. Oh, ternyata ada dua jenis kalimat fakta. Yang pertama adalah fakta umum, yang kedua adalah fakta khusus. Fakta umum adalah kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Nah, itu fakta umum. Jadi fakta umum itu adalah kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selama atau sepanjang zaman. Contoh, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Betul? Nah, betul ya. Nah, kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, tenggelam di sebelah timur, berarti itu tanda-tanda apa? Nah, ini adalah fakta. Sepanjang zaman matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Itu yang disebut dengan fakta umum karena pengertiannya itu bersifat sepanjang masa atau berlaku selamanya. Begitu. Yang kedua, fakta khusus. Nah, kalimat fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contoh, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu coronavirus. Nah, jika menyimak makna atau mendalami makna kalimat ini, nah, akan muncul sebuah pertanyaan, ya, apakah virus corona itu atau wabah tersebut akan tetap berada selamanya? Nah, ya, nah, tentu saja tidak mungkin. Oleh karena itu, ya, kalimat ini yang berbunyi saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu virus corona, dan ini juga pernyataan ini perlu dibuktikan apakah seluruh dunia ya terwabah coronavirus. Nah, tentu saja perlu ada satu pembuktian karena dalam informasi isu ada sebuah negara yang aman dari atau bebas dari corona. Oleh karena itu fakta ini disebut fakta khusus gitu ya. Fakta khusus yaitu mencakup ke sebuah objek yang tidak berlaku selamanya begitu. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jenis opini. Nah, opini juga ada jenisnya ini. Ada opini individu, perorangan,
ada opini umum. Nah, ini ya. Opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh suatu individu tertentu. Nah, contoh, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Nah, ini sepertinya nanti sore. Ini kata siapa? Ini kata perorangan, ya. Nah, ini opini seseorang yang perlu diadakan pengkajian khusus, betulkah tidak akan turun hujan? Nah, ini baru pendapat seseorang. Oleh karena itu, pernyataan ini tergolong ke dalam kalimat opini perorangan atau opini umum. Artinya opini yang memiliki makna umum, ya. Kalimat opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contoh, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Nah itu, ya ini sudah pada tahu ya katanya tuh, jangan mandi malam, sebab akan menimbulkan penyakit rematik. Nah ini pernyataan umum, artinya sudah diakui oleh umum, gitu ya, sudah akseptasi nih kalimat-kalimat ini. Mereka akan percaya tentang hal ini, gitu. Padahal itu bergantung kepada kondisi saja. Tapi ini sudah termasuk ke dalam pernyataan umum karena maknanya berlaku umum. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan kalau ada pertanyaan, langsung saja kalian bisa menghubungi Bapak melalui WhatsApp grup Bahasa Indonesia atau secara pribadi boleh. Berikutnya evaluasi. Di sini ada kalimat, ya. Nah, kalimat ini tergolong ke dalam fakta atau opini. Ya, ini ya terakhir. Ya. Bio Farma mengungkapkan memiliki kapasitas produksi maksimal hingga 250 juta dosis. Kalimat kedua, vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac ini dibuat menggunakan whole virus vaksin. Kalimat yang ketiga, 3 kandidat vaksin corona yang dianggap menjanjikan. Kalimat keempat, uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Ya, silakan kalian tentukan keempat kalimat ini mana yang tergolong ke dalam fakta dan mana yang tergolong ke dalam opini. Bapak beri waktu 1 menit. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kompetensi dasar 410 itu insya Allah akan Bapak lanjutkan di Google Classroom karena di sini tidak akan mencukupi waktunya. Nah itu ya. Jadi kelanjutan dari materi ini nanti akan Bapak lanjutkan di Google Classroom yang waktunya bebas. Ya, Bapak berikan waktu untuk mempelajari ini, kelanjutannya bebas, tidak dibatasi dan juga akan insya Allah membuat soal untuk kalian jawab di Google Classroom. Ya. Ya, sudah diisi. Kalau sudah, coba sekarang. Nomor pertama, Bio Farma mengungkapkan Bio Farma mengungkapkan memiliki kapasitas produksi maksimal hingga 250 juta dosis. Fakta atau opini? Lihat. Nah, fakta. Siapa yang betul? Bagus, ya. Kemudian yang kedua, vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac ini dibuat menggunakan whole virus vaksin. Fakta atau opini? Fakta. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, 3 kandidat vaksin corona yang dianggap menjanjikan. Fakta atau opini? Iya, opini. Siapa yang betul? Bagus. Ya. Uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Fakta atau opini? Iya, opini. Cung, siapa yang betul dari keempat kalimat itu? Bagus, semuanya 100 ya. Ya, 100 buka untuk kalian semua. Ya. Anak-anakku sekalian, ya. Nah, setelah melalui evaluasi di akhir pertemuan ini, silakan kalian catat
tugas mandiri yang harus dikerjakan pada buku kalian, baik di buku tugas maupun atau di buku catatan yang tidak punya buku tugas. Ya. Nah, silakan nih tugas mandirinya. Satu, sebutkan perbedaan kalimat fakta dengan kalimat opini melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat fakta ada 10 ciri, ciri-ciri kalimat opini ada 10 ciri. Silakan cari ya perbedaan fakta dengan opini. Yang kedua, carilah sebuah artikel opini tentang informasi yang sedang hangat dibicarakan tentang COVID-19 atau vaksin Sinovac. Kemudian supliklah kalimat fakta dan kalimat opini, masing-masing minimal 3 kalimat dan maksimal 5 kalimat. Silakan ini kerjakan pada buku tugas kalian. Tidak usah dikumpulkan dulu, tulis saja di sana. Nanti kalau sudah situasi sudah memungkinkan untuk kalian datang ke sekolah, tugas tersebut akan Bapak tagih, akan Bapak periksa untuk mengisi penilaian tugas mandiri ya. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah pada akhir pertemuan ini ya, namun sebelumnya Bapak mohon maaf pada kalian ya, jika di dalam hal ini penyampaian ini tidak ada yang kurang jelas, tapi Bapak membuka ketidakjelasan kalian melalui WhatsApp atau melalui itu silakan melalui Google Classroom juga boleh. Nah, kita tutup dengan sebuah pantun ya. Pohon kelapa tumbuh berjajar rapi sepanjang pantai. Barang siapa mau rajin belajar ya, tentulah ia akan cepat pandai. Nah, itu ya. Dari Irian Membeli Cendrawasih itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.